Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ada-ada saja permintaan Baginda Raja. Meskipun terbilang mustahil, tapi ia menginginkannya menjadi kenyataan. Dan tentulah yang menjadi sasarannya adalah siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apakah kau percaya akan adanya kuda sakti, yang mana kuda sakti tersebut mampu melakukan apapun yang saya inginkan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya rasa itu sesuatu yang mustahil. Raja Nabi Sulaiman saja yang mampu berbicara dengan hewan, beliau tidak mempunyai kuda yang sakti. Karena kesaktian Nabi Sulaiman terdapat pada cincinnya, bukan pada hewan kendaraannya, jawab Abu Nawas. Tapi aku yakin ada, karena aku telah mendapatkannya Abu Nawas, balas Baginda Raja. Kalau memang ada, beritahu saya di mana tempatnya, timbal Abu Nawas. Baik, besok aku akan menunjukkannya padamu, sahut Baginda Raja. Kemudian pada keesokan harinya, Baginda Raja mengajak Abu Nawas ke sebuah tempat yang sangat luas, di mana di tempat tersebut terdapat sebuah kandang yang sangat besar. Mereka berdua pun lalu memasukinya. Saat Abu Nawas masuk ke dalamnya, ia melihat seorang pria sedang membersihkan kotoran kuda. Itu dia kuda sakti saya Abu Nawas, dia melakukan apapun yang saya inginkan, kata Baginda Raja. Abu Nawas yang merasa dipermainkan sempat merasa dongkol. Akan tetapi Abu Nawas tak kehilangan akal. Ia menghampiri pria tersebut dan bertanya, apakah kamu benar-benar kuda sakti? Pria itu menjawab, iya, saya kuda sakti Baginda Raja. Jadi kau bisa melakukan apapun yang diperintah Baginda Raja? Tanya Abu Nawas kembali. Iya, saya bisa melakukan apapun, jawab pria itu. Ternyata pria ini sudah bersekongkol dengan Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu menendang kaki pria itu berkali-kali dan kemudian berkata kepadanya, sekarang larilah, tunjukkan pada kami seberapa cepatnya kamu bisa berlari. Dengan menahan rasa sakit, pria itu berlari sambil terpincang-pincang. Mana ada kuda sakti larinya begitu, Paduka pasti telah keliru, teriak Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja tak kuasa menahan tawanya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Kali ini ia diperintahkan untuk membawakannya seekor keledai. Tentu tugas tersebut sangatlah mudah. Akan tetapi sesampainya Abu Nawas di istana, Baginda Raja berkata kepadanya, hai Abu Nawas, masukkan singa itu ke dalam kandang. Awalnya Abu Nawas sempat dibuat bingung oleh perkataan Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, maksud Paduka singa yang mana? Tanya Abu Nawas. Itu yang kamu bawa, jawab Baginda Raja. Tapi bukankah ini seekor keledai Paduka? Sahut Abu Nawas. Mulai sekarang hewan itu adalah singa. Kalau kau tidak setuju, maka akan dihukum, kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mulai menyadari bahwa dirinya telah masuk jebakan Baginda Raja. Jangan sampai aku masuk ke dalam jebakannya lebih dalam. Aku harus mencari cara, pikir Abu Nawas. Tapi bagaimana bila para menteri istana mengatakan kalau hewan ini adalah keledai? Tanya Abu Nawas. Siapapun yang mengatakan hewan ini keledai, maka akan mendapat hukuman, ancam Baginda Raja. Baiklah Paduka, hamba akan memasukkan singa ini ke dalam kandang, ucap Abu Nawas. Bagus, nanti setelah itu akan ada tugas baru untukmu, timbal Baginda Raja.
"Tugas apa lagi Paduka?" tanya Abu Nawas. "Tugasnya masih berkaitan dengan singa itu," jawab Baginda Raja. Ternyata dugaan Abu Nawas benar. Di balik perkataan Baginda Raja yang menyebutkan bahwa keledai itu sebagai singa adalah awal sebuah perangkap. Namun hal ini sudah diantisipasi oleh Abu Nawas. Ketika ia akan memasukkannya ke dalam kandang, keledai tersebut dipukul sekeras-kerasnya. Perilaku Abu Nawas ini membuat si keledai berontak dan meronta-ronta kesakitan. Si keledai pun lari ke sana kemari hingga memasuki ruangan istana. Baginda Raja dan para menteri menjadi panik dengan ulah si keledai. Pasalnya si keledai berlari tak terkendali dan menabrak perabotan-perabotan istana hingga hancur berantakan. Para menteri mencoba mengejar dan menangkapnya, namun justru membuat si keledai bertambah liar. Dalam suasana yang begitu panik, Abu Nawas malah hanya berdiam diri. Baginda Raja pun menjadi emosi. "Hei Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Cepat tangkap dia!" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba takut bila hamba malah diterkam dan dimangsa olehnya," jawab Abu Nawas. "Mana ada keledai bisa menerkam dan memangsa manusia? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas. Ayo cepat tangkap keledai itu," bentak Baginda Raja bertambah panik. Akhirnya Abu Nawas menuruti perintah tersebut. Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas berhasil menangkapnya. Kemudian dengan suara lantang Abu Nawas berkata, "Wahai para prajurit, tangkap Baginda Raja dan hukum dia," teriak Abu Nawas. Spontan Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Apa-apaan kamu Abu Nawas? Kamu jangan kurang ajar padaku," hardik Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya tidak bermaksud kurang ajar kepada Paduka. Saya hanya menjalankan apa yang Paduka perintahkan," sahut Abu Nawas. "Maksudmu apa Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Bukankah Paduka sebelumnya mengatakan siapa saja yang menyebut keledai ini bukan singa maka akan dihukum? Tadi Paduka menyuruh saya untuk menangkap keledai tersebut. Padahal saya sudah mengatakan saya takut akan diterkam dan dimangsa karena saya menganggap keledai itu adalah singa. Kemudian Paduka mengatakan bahwa itu adalah seekor keledai. Mana mungkin bisa menerkam dan memangsa manusia. Jadi dengan ini Paduka telah melanggar aturan dan Paduka harus dihukum," jelas Abu Nawas. Seketika wajah Baginda Raja menjadi pucat pasi karena telah termakan ucapannya sendiri. Namun dengan penuh kerendahan hati Abu Nawas kembali berkata, "Tapi tidak elok rasanya kalau seorang raja harus dihukum, karena Paduka adalah seorang raja yang bijak. Permintaan saya hanya satu Paduka, izinkan saya pulang membawa singa ini." Akhirnya Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. Niatnya untuk menjebak Abu Nawas gagal untuk kesekian kalinya. Yang ada justru Baginda Raja sendiri yang harus menanggung malu. Kisah selanjutnya. Alkisah Baginda Raja ingin bermain lelucon kepada Abu Nawas. Ia mengundang Abu Nawas ke istana dan menyuruhnya bersembunyi di dalam sebuah tong yang besar. "Untuk apa Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas heran. "Tidak usah banyak tanya. Kalau kau bersedia, aku akan memberimu hadiah 1000 dinar, balas Baginda Raja. Karena diiming-imingi hadiah yang menggiurkan, Abu Nawas akhirnya menuruti permintaan rajanya itu. Setelah Abu Nawas masuk ke dalam tong tersebut kemudian ditutupnya dengan rapat. "Wahai pengawal, bawa tong ini ke pasar dan jual dengan harga yang tinggi. Katakan pada orang-orang bahwa di dalam tong ini
terdapat sesuatu yang sangat langka dan berharga, perintah Baginda Raja. Pengawal itu pun lalu membawa tong tersebut untuk dijualnya ke pasar. Setibanya di pasar, si pengawal berteriak, "Ayo, lihat tong ajaib ini. Di dalamnya terdapat sesuatu yang sangat langka dan berharga." Sontak hal ini membuat orang-orang berlari menghampiri dan mengerubungi si pengawal. Mereka pikir isinya pasti intan dan permata karena berasal dari istana. Mereka pun mulai berebut menawar dengan harga yang paling tinggi. Namun sebelum transaksi selesai, Abu Nawas buru-buru keluar dari tong sambil berteriak, "Hai orang-orang bodoh, aku adalah Abu Nawas, bukan barang langka. Baginda Raja telah menipu kalian." Melihat hal itu, orang-orang pun tertawa. Kisah selanjutnya.
Kisah selanjutnya. Lama sudah Abu Nawas tidak bertemu Baginda Raja. Ia sangat merindukan kebersamaan dengan rajanya itu. Biasanya dalam 1 bulan ia sampai 4 kali dipanggil ke istana untuk menemani sang raja ngobrol bersama. Namun sudah hampir setengah tahun berjalan, Baginda Raja belum juga memanggilnya. Hingga terbesit dalam benak Abu Nawas kalau Baginda Raja sudah melupakan dirinya. Sebenarnya Abu Nawas bisa saja langsung datang ke istana untuk menemui rajanya. Sebab ia salah satu orang yang diberi keistimewaan khusus oleh raja, bisa keluar masuk istana kapan saja. Namun kalau ia menemuinya tanpa ada kepentingan, ia khawatir para menteri kerajaan akan berprasangka buruk kepadanya. Karena yang sudah-sudah banyak menteri yang iri dengan kedekatan Baginda Raja dan Abu Nawas. Bahkan sampai pernah ada yang mencoba memfitnah dirinya. Abu Nawas tak ingin hal itu terulang kembali. Sepertinya aku harus cari cara supaya bisa bertemu Baginda Raja, pikir Abu Nawas yang sedang termenung di depan rumahnya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang di kepalanya. Senyuman di wajah Abu Nawas kini mulai terlihat. Seketika itu Abu Nawas segera bergegas pergi menuju pasar. Setibanya di pasar, Abu Nawas mulai memasuki toko demi toko. Hampir semua toko yang dia masuki melongo menatap Abu Nawas, sebab ia hendak menjual sesuatu yang tidak wajar. Apakah toko ini menjual agama? Tanya Abu Nawas kepada pemilik toko. Tentu saja si pemilik toko heran dan menggelengkan kepalanya sebagai bentuk ekspresi kalau di toko tersebut tidak menjualnya. Kalau di sini tidak menjual agama, saya ingin menjual agama. Harganya cukup 1 dinar. Apakah kamu berminat? Tanya Abu Nawas kembali. Kamu sudah sinting ya Abu Nawas? Jawab si pemilik toko dengan geram. Lalu ia pun mengusir Abu Nawas. Abu Nawas selalu tersenyum manakala dia dikatain sinting dan diusir. Begitulah yang dilakukan Abu Nawas selama seharian. Ia menawarkan agamanya untuk dijual dari toko satu ke toko yang lain. Setelah semua toko di pasar telah dimasukinya, kemudian ia berteriak di tengah-tengah pasar. Agama, agama, ada yang mau beli agama? Akibatnya siang itu pasar menjadi geger. Sesama pedagang di pasar berkasak-kusuk dan menganggap Abu Nawas sudah gila. Banyak juga yang menuduhnya sudah jadi ateis, yaitu suatu ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena undang-undang di negeri itu melarang ajaran ateis, maka orang-orang di pasar sepakat untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berhasil ditangkap, ia langsung diarak ke istana dengan kondisi tangannya yang terikat. Hampir saja ia menjadi bulan-bulanan warga. Ia nyaris akan dipukuli, namun salah satu warga langsung mencegahnya. Setibanya di istana kerajaan, Abu Nawas langsung diserahkan kepada prajurit penjaga pintu istana. Baginda Raja tentu saja kaget melihat Abu Nawas digiring massa dengan tangan terikat. Ketika para warga sudah membubarkan diri, Baginda Raja memerintahkan kepada para pengawal untuk membawakan Abu Nawas ke hadapannya. Maka dibawalah Abu Nawas ke ruang tengah istana untuk diinterogasi. Kenapa mereka menangkapmu? Apakah kamu kedapatan mabuk lagi? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba sudah bertaubat dari perbuatan tersebut. Hamba sudah tidak lagi menyentuh minuman haram, jawab Abu Nawas. Lalu kenapa kamu ditangkap? Tanya Baginda Raja dengan heran. Ampun Paduka yang mulia, mereka menangkap saya karena saya ingin menjual agama saya di pasar, jawab Abu Nawas. Baginda Raja sebenarnya juga kaget mendengar penuturan Abu Nawas.
Tapi dia pura-pura tenang karena Baginda Raja tahu betul watak daripada Abu Nawas. "Kalau kamu mau jual agamamu sendiri, kenapa mereka marah?" tanya Baginda Raja. "Jika saya menjual agama saya sendiri, mereka berpikir saya tak lagi punya agama, Paduka. Jika saya tak lagi punya agama, mereka menyimpulkan saya tak bisa sholat lagi. Jika saya tak bisa sholat lagi, mereka menyimpulkan berarti saya tak punya Tuhan. Jika saya tidak punya Tuhan, mereka berpendapat kalau begitu saya ateis. Begitulah cara pengadilan jalanan berlangsung. Oleh sebab itulah saya ditangkap dan digiring ke istana," kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja tertegun mendengar penjelasan Abu Nawas. Diam-diam dia hampir membenarkan logika rakyatnya. Tapi dia ingin mendengar sendiri apa jawaban Abu Nawas atas tuduhan orang-orang di pasar. Sebab Baginda Raja tahu kecerdikan Abu Nawas. Makanya Baginda penasaran ingin tahu jawabannya. "Begini Abu Nawas, saya mencoba pahami jalan pikiran orang-orang di pasar. Jika kamu tak punya agama lagi karena sudah dijual, bagaimana cara kamu menyembah Tuhan?" tanya Baginda Raja. "Ya, saya tinggal masuk ke masjid lalu menunaikan sholat," jawab Abu Nawas enteng. "Loh, kok dengan cara sholat? Kok di masjid? Bukankah itu cara orang Islam beribadah? Berarti kamu masih punya agama, Abu Nawas. Padahal kamu sendiri sudah menjual agamamu," sanggah Baginda Raja. "Kalau begitu, bolehkah saya balik bertanya, Paduka yang mulia? Menurut Paduka, apa sih sebenarnya agama itu?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja kemudian menjawab bahwa agama adalah seperangkat ajaran yang datang dari langit, yang mengajarkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat baik. Mengganggu orang lain sekecil apapun adalah perbuatan tidak baik. Jika setiap orang beragama berbuat baik, maka tatanan hidup bersama umat manusia akan baik dengan sendirinya. Karena tak seorang pun merasa terganggu dengan kehadiran orang lain akibat ajaran agama yang dijalankannya. Baginda Raja mencontohkan rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai ibadah haji. Semuanya ditujukan untuk kebaikan manusia. Tujuan sholat adalah mencegah pelakunya dari perbuatan mungkar. Jika ada orang sholat tapi tingkah lakunya merugikan orang lain, sholat yang dia lakukan perlu dipertanyakan. Begitu pula dengan puasa. Puasa membuat kita agar kita berempati pada kaum miskin. Sedangkan zakat sendiri sudah pasti kita salurkan untuk memberdayakan fakir miskin. Bahkan predikat haji mabrur berarti haji yang penuh dengan kebaikan sosial. Jadi begini Abu Nawas, orang beragama sesungguhnya orang yang selalu melahirkan kebaikan untuk orang lain. Terlebih dalam ajaran agama Islam, kita dilarang memutuskan silaturahmi dengan orang baik, apalagi terhadap sesama muslim. Setelah Baginda Raja menjelaskan panjang lebar, Abu Nawas tersenyum penuh bahagia. Kalau boleh tahu, apa ancamannya bila memutuskan silaturahmi sesama saudara Islam? Tanya Abu Nawas. Orang yang memutuskan silaturahmi sesama saudara Islam tidak akan diterima amal ibadahnya, dan rahmat Allah tidak akan turun kepada orang yang memutuskan silaturahmi, jawab Baginda Raja semangat. Itulah tujuan saya kemari Paduka yang mulia. Saya sengaja membiarkan warga menangkap saya, supaya saya bisa bertemu dengan Baginda. Dengan begitu, saya tetap bisa menjaga silaturahmi dengan Baginda. Karena saya tidak ingin amal ibadah saya tertolak, dan saya tidak ingin Allah berhenti memberikan rahmat kepada saya, balas Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia mulai merenungi kata-kata Abu Nawas, dan ia pun mulai menyadari atas kekhilafannya. Maafkan saya Abu Nawas, saya tahu
sudah lama saya tidak mengundangmu ke istana. Terima kasih sudah mengingatkanku ya Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Oh iya Abu Nawas, ngomong-ngomong, apakah kamu masih berniat menjual agamamu? Tanya Baginda Raja. Jualan agama ya? Menurut Paduka sendiri, siapa sih orang yang pantas disebut jualan agama? Ucap Abu Nawas balik bertanya. Kalau menurut saya, orang yang pantas disebut jualan agama, orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya, jawab Baginda Raja. Dengan sigap Abu Nawas berkata, tepat sekali Paduka yang mulia. Seperti halnya pejabat-pejabat kerajaan, ketika ingin dipilih mendadak bersorban, mendadak masjid-masjid dikunjungi dan sholat berjamaah dengan warga. Dan dia juga mengumbar banyak janji. Semua itu mereka lakukan hanya untuk mencari simpati agar mendapat dukungan dari orang-orang Islam. Tapi setelah menjabat, mereka lupa dengan semua itu. Banyak janji-janji yang diingkari. Bahkan tidak sedikit yang malah tertangkap karena korupsi. Bukankah itu yang namanya jualan agama? Penjelasan Abu Nawas membuat Raja berdecak kagum. Baiklah Abu Nawas, hari ini saya mendapat banyak pelajaran darimu, puji Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja mengantarkan Abu Nawas keluar istana. Tak lama kemudian ia mendengar Abu Nawas kembali berteriak, agama, agama, dijual murah. Siapa yang mau beli agama? Hanya 1 dinar saja. Mendengar itu Baginda Raja hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dasar Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.